Halo Sobat UT semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Jumat 3 Mei 2024, tepatnya jam 10.35, sesuai dengan praktik mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian, praktik unit 1 dengan tema kunjungan usaha tani. Pada hari ini saya telah berada di lahan usaha tani pada komoditas tanaman kelapa sawit di wilayah Desa Kenepai Komplek, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tema kunjungan saya pada hari ini, tema kunjungan praktik saya pada hari ini adalah yaitu jenis kerapatan tanaman, jarak tanam, dan kebutuhan kecambah per hektar. Nah, untuk melengkapi daftar checklist saya pada hari ini, oh ya, pesan inovasi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah pancang tanam itu mempengaruhi hasil. Jadi jarak tanam jika tidak diperhatikan ke depannya akan menimbulkan yang namanya etiolasi, yaitu terjadinya kerapatan terlalu dekat ya jarak tanamnya itu. Dampaknya menurunkan produksi di umur tanaman di atas 8 tahun. Jadi karena jarak tanamnya terlalu dekat, kemudian ada yang namanya tanaman tercekik, itu mempengaruhi produksi, mempengaruhi buah, dan menurunkan tingkat produktivitas tanaman. Nah, jadi dengan adanya tema sosialisasi saya pada hari ini yaitu kerapatan tanam, jarak tanam, dan kebutuhan kecambah per hektar. Jadi saya ingin menjelaskan, ingin meng-sharingkan informasi untuk petani kelapa sawit. Khususnya pada hari ini telah hadir bersama saya narasumber pemilik lahan dengan siapa Pak namanya Pak? Martinus. Oke, selamat siang Pak Martinus. Siang. Boleh saya tahu Pak sebelumnya untuk luasan kebun Bapak ini kira-kira berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar ya Pak ya. Kemudian 2 hektar ini untuk jumlah pokok yang Bapak tanam itu berapa Pak? Baru 1 hektar lebih. 1 hektar lebih Pak ya. Untuk jumlah pokoknya berapa Pak itu Pak? 120. 100 sampai 120. Nah, jadi Bapak Martinus ini punya lahan seluas 2 hektar. Kemudian dia menanami vegetasi kelapa sawit ini dengan jumlah pokok itu 150 pokok ya Pak ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke jarak tanam tadi. Jadi di materi yang saya ingin sampaikan ini yaitu untuk SPH. SPH itu stand per hektar. Jadi dalam 1 hektar itu tanaman itu ada, kalau untuk standarnya itu 136. Jadi dalam 1 hektar itu ada 136 pokok. Nah, dari jumlah SPH ini dapatlah kita rumuskan untuk jarak tanam dan jarak baris tanam. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Jika jarak tanam, jika SPH-nya 136, jadi jarak tanamnya itu normalnya 9,2 meter. Kemudian jarak baris tanamnya itu 7,97 atau kita bulatkan 7,8. Itu untuk SPH 136. Nah, kemudian untuk SPH 128 itu jarak tanamnya 9,5 meter dan jarak baris tanamnya 8,23 meter. Nah, kemudian ada 136, 160, 143 dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya untuk Pak Martinus ini jarak tanam sawitnya itu berapa? Karena kan tadi kita sesuaikan sama tema kerapatan ini mempengaruhi produksi, kerapatan tanam mempengaruhi produksi. Kemudian ada kebutuhan kecambah juga per hektar, nanti akan kita bahas. Nah, untuk penjelasan
lebih lanjut sebelum kita tanya-tanya ke Bapak Martinus, saya ingin menjelaskan sedikit tentang populasi tanam untuk berbagai macam areal. Untuk populasi tanam 136 areal mineral itu jaraknya tadi 9,20, jarak tanam dan jarak baris tanam 7,97. Kemudian populasi 143 pokok per hektar itu jarak tanamnya 8,85 meter. Jarak baris tanam 7,67 meter. Kemudian jarak untuk populasi 160 itu jarak tanamnya 8,51 meter dan jarak baris tanam 7,37. Kemudian jarak tanam pada areal gambut itu 8,51 meter, jarak tanam, jarak baris tanam 7,37 meter. Nah, karena kebetulan Pak Martinus ini arealnya bukit atau arealnya flat datar, jadi populasi 136 pokok per hektar itu menurut saya adalah jarak yang ideal yang seharusnya digunakan oleh Pak Martinus. Kemudian pancang tanam sendiri adalah proses setelah pembukaan lahan atau proses setelah perencanaan LP selesai. Kalau untuk lahan sawit pribadi itu setelah, biasanya kalau masyarakat di sini setelah proses berladang. Setelah proses berladang, penanaman padi ya Pak ya. Ya. Masyarakat melanjutkan dengan biasanya, karena di sini komoditasnya lebih utama di kelapa sawit, komoditas tanaman kelapa sawit. Jadi masyarakat sini setelah berladang itu biasanya menanam sawit. Nah, kemudian untuk kerapatan tadi udah dijelaskan 136 pokok per hektar. Nah, jarak 9,9/20, jarak baris 7,9 atau 7,8. Kemudian untuk kecambah itu penggunaan kecambah pada tanaman kelapa sawit itu gunanya untuk menghambat perkembangan gulma atau rumput-rumput liar. Jadi jika tidak ditaburi kecambah kan akan menambah kos untuk pembelian racun dan kos untuk penyemprotan. Nah, jika ditaburi kecambah dari awal penanaman itu sedikit mengurangi kos atau pembelian pada racun, karena kan kecambah ini tumbuhnya menyebar ya kan, jadi menghambat pertumbuhan gulma dan itu bisa menghemat pengeluaran. Nah, kemudian rumus penentuan kebutuhan kecambah yaitu kerapatan tanam dikali 100% dibagi 70%. Ya, jadi ini tergantung kerapatan tanam juga. Kemudian perkiraan afkirnya itu 30% dan pengisian sebanyak 10% dari total kebutuhan bibit. Oke, saya rasa itu penjelasan saya untuk tema kunjungan. Terus inovasi yang ingin saya bagikan, sharingkan kepada Pak Martinus selaku petani komoditas tanaman kelapa sawit. Adapun media yang saya gunakan, yang pertama media handphone, kemudian ada statif, kemudian pulpen, kemudian materi, buku. Kemudian ada alat-alat tebas seperti parang juga nanti, meteran. Dan jadi saya menggunakan alat meter juga nanti untuk kita coba ukur berapa nih jarak tanam yang Pak Martinus gunakan. Kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan dengan acuan tabel checklist ini ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu tutor, dosen mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Terima kasih juga atas masukannya, atas informasinya, mulai dari meeting Zoom pada hari kemarin sampai pada hari ini. Walaupun penelitian saya ini agak terlambat, praktek ini saya mulainya agak terlambat ya di akhir-akhir waktu pengumpulan
pengumpulan laporan, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan laporan. Baiklah, dengan Pak Martinus ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, biar saya tahu nih apa masalah Bapak nih, terus apa kendala yang Bapak hadapi selama berkebun kelapa sawit. Bisa Bapak jelaskan Pak kondisi lahan Bapak seperti apa, lahan usaha Bapak, kemudian komoditas yang Bapak tanam ini bibitnya apa, jenis apa, kemudian proses penanamannya itu seperti apa. Jelaskan. Ya, saya sebagai petani. Agak dekat biar suara Bapak kedengaran. Kuat-kuat aja Pak. Sambil minum ya. Apa? Ya. Jadi aku tuh nanam sawit itu udah 2 tahun, untuk kekurangan aku tuh mayo aman. Nah, soalnya Pakai bahasa Indonesia aja. Kendalanya apa? Kondisi lahan Bapak ini seperti apa gitu. Awalnya gimana? Kondisinya dulu lah, kondisi lahan Bapak ini seperti apa? Kondisi lahan Nuan seperti apa gitu. ya Bukit atau gimana kondisinya? di lahan aku tuh namanya di bukit, masuk namanya semua kekurangan mayo ya Iya. hitungan kan. Mm-mm. Soalnya tanam aku tuh jarak tanam sampai berapa 7 meter lah. 7 meter ya. Dan lagi kurang nggak pernah lah dipupuk. Udah pernah dipupuk. Mm-mm. Oke. Terus jaraknya kemarin tuh jaraknya pakai meter apa pakai apa gitu untuk ininya? Pakai kayu kudu. Pakai kayu. Berarti enggak pakai meter, pakai kayu. Enggak. Diukur Kira-kira gini kan, pakai kayu aja kira-kira gitu. pakai kayu, ya. Oke. Kemudian kenapa enggak pakai meter? Lupa. Atau enggak tahu atau enggak tahu gitu? Atau belum ada sebelumnya belum ada ini? Belum ada lah. Belum ada ya. Mm-mm. Kemudian untuk bibit Bibit kecambah lah. bibit kecambah ya. Mm-mm. Beli ya. Iya, beli Per itunya berapa? Belinya per apa? per kotak. Kotak. Per Per kotaknya kotaknya 250. 250.000. Mm. Oke. Harganya 350 per kotak. 350, isinya 250. Mm. Oke, terus proses penyemaiannya Penyemaiannya selama berapa 8 bulan. bulan? Baru tertanam. Kita tanam, dan lagi ini pun belum habis ditanam lah. Habis tanam ya. Berarti masih ada sisa ya. Masih ada sisa. Masih ada sisa. Kemudian itu untuk informasi jenis bibit, penanaman, kemudian lahan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum penanaman biasanya masyarakat ini berladang dulu. Setelah berladang baru mereka tanam. Tapi tadi kita dapat informasi juga rupanya Bapak ini nanamnya pakai kayu. Jaraknya diatur pakai kayu. Tidak pakai meter. Bukan pakai meter, dan jaraknya ini pun ternyata tidak standar. Ya, kan Masih manual lah manual ya kan. Kemudian katanya ini udah ditanam 150 pokok. Nah, nanti kita cek lah ini berapa jarak tanamnya. Standar nggak nih? Berarti kan nanti ke depannya nih pasti karena jarak tanam tadi mempengaruhi jumlah produksi ya kan. Yang apa tadi itu? Yang ini tadi. Etiolasi. Terjadi etiolasi itu kerapatan tanaman ya kan. Dampaknya menurunkan produksi di umur 8 tahun ke atas. Gitu. Oke, ini Pak pertanyaan selanjutnya. Permasalahan di lahan menurut Bapak itu apa Pak selama menjadi petani kelapa sawit? Permasalahannya kebanyakan semak Pak. Semak. Oke. Semak dan itu banyak rayap lah. Semak dan banyak rayap. Oke. Terus apa cerita aja apa permasalahan Bapak biar kita tahu kan. Semak Banyak dan banyak rayap. Banyak rayap dan lagi ini kebanyakan apa tuh? Kekurangan racun dan lagi kita ini. Untuk lebih kebantuan dari pemerintah itu nggak ada Pak ya? Enggak ada. Itu permasalahan juga ya. Iya. Selain semak, selain hama-hama, kemudian bantuan-bantuan atau penyuluhan itu ada enggak Bapak dapatkan dari dinas-dinas
terkait seperti dinas pertanian atau dinas apa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada sama sekali lah. Oke. Atau dalam 1 tahun ini atau dalam 1 tahun terakhir atau 1 tahun ke depan ada informasi enggak gitu tentang penyuluhan gitu? Seandainya ada nih, apa ini Bapak, harapan Bapak untuk ini pertanian kelapa sawit ini? Kalau harapan saya kalau memang ada penyuluhan, Pak, saya minta untuk dibantu istilah pupuk dan racun lah istilah. Pupuk dan racun ya. Mm. Oke, pupuk dan racun. Kemudian bibit lah ya, kalau Iya, memang ini bibit kan. lah untuk menambah sikit-sikit Karena lah. kan lumayan kan pembelian bibit kan. Iya. 250 pokok satu kotak harganya 350.000. Mm-mm. Itu pun belum tentu hidup semua ya kan. Iya. Ada yang jelek juga. Ada juga banyak mati lah. Karena kita belum pandai lah untuk merawat dia. Oke, Dari oke. umur dia masih kecil kan. Oke. Berarti permasalahan Pak Martinus itu selain hama, selain ini semak apa? Karena kan ini tidak ada tanaman kacangan kan di sini kan, Pak? Enggak ada. Tidak ada ya. Soalnya susah dapat. Nah, itu berarti susah dapat bibit kacangan juga. Iya. Oke. Kalau beli harganya mahal. Mm-mm. Mahal ya? Iya, mahal. Oke. Kemudian tadi kan saya ada kayak berikan kayak apa inovasi untuk jarak tanam lah kan, tadi Bapak tidak tahu ya kan jarak tanam standar itu berapa. Iya. Terus prosesnya nanti bagaimana, nanti saya ajarkan sama Bapak. Tanggapan Pak Martinus mengenai inovasi yang saya tawarkan tadi itu bagaimana? Pas nggak atau ada yang kurang atau mungkin bagaimana gitu? Tanggapan Bapak lah atas informasi yang saya sampaikan tadi mengenai jarak tanam, mengenai kecambah atau mengenai SPH tadi. Iya. Kalau untuk saya, untuk pendapat Bapak ini memang pas lah untuk saya untuk berbagi apa tuh? Ilmu ya. Untuk dapat ilmu lah dari dia. Oke. Sesuai dengan jarak tanamnya, memang lebih syukur lah kalau ada yang untuk meninjaukan kita ke lapangan kayak gini. Ya. Untuk mengetahui jarak tanamnya berapa. Oke. Satu hektar lah hitungan. Ya. Oke. Berarti bagus lah Pak ya inovasi ini ya. Bagus. Informasinya ya. Supaya kita untuk menambah ilmu kita sedikit-sedikit lah. Oke. Berarti guys, informasi saya bermanfaat. Walaupun belum praktek ya, tapi bermanfaat. Iya. Oke, selanjutnya Pak. Tanggapan Bapak saat saya menyampaikan informasi ini. Sorry Pak, ini sorry ya, pertanyaannya next ya. Kendala yang Bapak rasakan jika menerapkan inovasi yang saya tawarkan ini apa? Ada nggak kendala yang Bapak ini kan? Jika nanti misalkan saya ajukan ke Bapak, seharusnya jarak tanamnya 8, jangan 7, karena ini untuk produksi ke depan. Iya. Jadi nanti ada nggak kendala yang Bapak rasakan jika Bapak menerapkan inovasi yang saya tawarkan? Untuk masalah jarak tanamnya, Pak. Ya, untuk jarak tanam tadi yang saya tawarkan tadi nih. Ya, kalau untuk pendapat saya lah, memang dengan sesuai lah dengan ketetapan Bapak lah, istilah yang dibilangkan Bapak, kita harus maksimal lah mengikuti aturan Bapak lah, kayak gitu, saran Bapak lah. Memang misalkan jarak tanamnya berapa, harus minimal 8 Pak. Ya, minimal 8 ya. 8 meter jarak tanam ya. Kemudian jarak barisnya itu 7,97 atau 7,8. Untuk hitung-hitungannya nanti saya jelaskan lebih lanjut lah ya. Oke, berarti kendala yang Bapak rasakan jika menerapkan inovasi ini nggak ada kendala, maksudnya udah pas gitu kan. Karena memang sebenarnya jarak sawit itu disesuaikan sama SPH, nggak boleh di luar SPH yang ditentukan. Karena kedepannya sepengalaman saya itu ada yang namanya nanti TO, thinning out. Jadi pokok yang udah ditanam itu ditumbang karena jarak tanamnya tidak standar. Itu di mana-mana seperti itu ya, sobat UT semua. Jadi lebih bagus kita nanam di awal itu jaraknya standar daripada nanti kita ngulang lagi atau setengah perjalanan itu nggak ada hasil gitu. Jadi sayang kan dana yang udah kita keluarkan di awal udah besar, berharap kita dapat pemasukan dari hasil panen tapi ternyata tidak sesuai, kurang atau hasilnya kurang. Oke Pak,
Terakhir nih Pak nih. Terakhir usulan Bapak. Terserah untuk pemerintah kah atau untuk apakah masyarakat kah atau untuk saya kah kan apa gitu Pak. Usulan Bapak misalkan kayak tadi udah bagus untuk pemerintah kalau bisa sediakanlah racun apa bantuan itu kan. Untuk saya kemudian untuk yang lain-lainnya atau sepengalaman Bapak tips untuk penanaman inilah ini maksudnya harus gimana gitu. Oh ya, ini saya minta nyumbangkan pendapat sedikit lah, minta pendapat dari mereka. Saya kalau dapat untuk mengusulkan usulan lah sama abang nih. Saya kalau bisa minta minta bantuan bibit. Oke, Kalau bantuan bisa bibit, minta bantuan pupuk dan Pupuk. racun. pupuk racun. Oke, 3 racun. Apalagi usulannya? Nah, sampaikan apa aja unek-unek Nuan waktu selama Nuan nanam sawit inilah apa yang Nuan rasakan. Apa kemudian usulan Nuan nanti biar bisa didengar ini kan nanti kita ini kan videonya. Berarti cuma bibit, pupuk dan racun. Berarti itu yang Bapak hadapi, masalah yang Bapak hadapi ya, untuk pertanian kelapa sawit ini ya. Ya. Oke. Ada lagi? Itu ada. Cukup ya? Ya. Oke. Sahabat UT semua. Kayaknya Pak Martinus pun udah capek ya Pak ya. Tadi udah nebas-nebas ya kan. Habis nebas kita lanjutkan sesi wawancara. Cuma setelah video wawancara ini kita stopkan, nanti kita ada dokumentasi untuk pengukuran jarak tanam. Kemudian ada sedikit inilah tentang cara ini penentuan jarak tanam. Oke lah, baiklah Pak Martinus, saya rasa hanya ini yang bisa saya sharingkan. Kemudian saya pun mendengar tadi pendapat Bapak, keluhan Bapak, usulan Bapak mengenai pertanian di komoditas tanaman kelapa sawit ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga informasi yang saya dapatkan, kemudian informasi yang Bapak terima itu bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya pertanian kelapa sawit, khususnya di Desa Kenempai Komplek, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat itu bisa berhasil ya. Jadi sawitnya bagus, petaninya sukses, petaninya sejahtera. Oke, Sobat UT semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. UT Jaya. Ya Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Ya. Yuk. Baiklah Sobat UT semua, setelah tadi kita di sesi wawancara, sekarang kita di praktek. Ini pengukuran jarak tanam ya. Jadi kita ingin tahu nih berapa jarak tanam dari sawit Bapak Martinus. Jadi bisa kita lihat untuk jarak tanam ini 16 dari sebelah 6,5, berarti 6,5 meter, nggak sampai 7 meter. Artinya tanaman kelapa sawit yang Bapak Martinus tanam ini sebenarnya kurang standar ya, karena dia tidak sesuai dengan SPH, stand per hektarnya itu. Jadi bisa dikatakan sawit ini terlalu rapat, kerapatannya terlalu padat. Nah jadi ya itu tadi, karena mungkin kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, dinas pertanian, dan Pak Martinus pun mengalami keterbatasan informasi juga, baik sinyal maupun akses, karena mengingat Desa Kenempai Komplek ini jauh dari perkotaan. Nah kemudian untuk cara pengukuran itu as ke as. Ya maklum lah Pak ya, kemarin kan ngukurnya pakai kayu. Tapi mungkin setelah adanya informasi dari saya Pak, ke depan mungkin Bapak bisa gunakan yang jarak tanam itulah ya. Jarak tanam kemudian itu. Karena kan ke depannya akan berguna juga ya kan. Oke, Sobat UT semua, saya rasa cukup sampai di sini dulu praktik
kita. Dan kita pun udah tahu untuk jarak tanam sawit Bapak Martinus ini. Jadi itulah kendala yang Pak Martinus alami selama ini, baik itu kurangnya pupuk, kurangnya bibit, racun, maksudnya pupuknya pun dia beli pun menurut dia terlalu mahal juga. Kemudian racun juga mahal, ya kan. Kemudian keterbatasan informasi dan tidak adanya bantuan dari pemerintah daerah. Baiklah, selamat sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pertanian.